Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa kembali bersilaturahim dengan ibu bapak sekalian untuk mengkaji Al-Quran. Memang apa yang terjadi dengan COVID-19 ya pada tahun ini sudah memporak-parandakan kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Tapi saya yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, tidak, kita umat Islam tidak akan rela kalau itu sampai merusak atau memporak-porandakan pilar-pilar kehidupan yang dibangun dan diajarkan kepada kita semua oleh agama Islam. Dua pilar itu yang saya maksud adalah hablum minallah dan hablun minan nas. Hablum minallah itu utamanya adalah ibadah, sholat, zikir, doa, baca Al-Quran. Saya kira COVID-19 tidak mungkin bisa meruntuhkan pilar hablum minallah ini, karena kita umat Islam bagaimanapun keadaannya, bahkan justru dalam suasana musibah seperti ini kita bertambah kuat beribadah, kita bertambah kuat zikir, doa, dan juga membaca Al-Quran ya. Karena dianjurkan untuk di rumah, mudah-mudahan di rumah tidak cuma bengong aja, tapi justru kesempatan kita untuk membangun kebiasaan beribadah sebanyak-banyaknya dengan keluarga kita di rumah ya. Mungkin khatam Qur'annya tambah ya Pak, Ibu ya, mudah-mudahan ya. Pilar kedua adalah hablum minan nas ya, hablun minan nas. Hablum minan nas ini silaturahim, bekerja ya, infak. Nah, itu semua adalah hablum minan nas, dan itu juga COVID-19 tidak akan meruntuhkan pilar itu, karena justru dengan keadaan ini kita bertambah kuat silaturahimnya, meskipun tidak berkunjung tapi tetap silaturahim ya, melalui media sosial. Bahkan solidaritas atau kepedulian sosial di masa seperti sekarang ini justru saya lihat bertambah kuat di antara kita umat Islam ya. Saling membantu ya, menanyakan keadaan saudaranya, keadaan tetangganya, bahkan juga bantuan-bantuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, itu juga tampaknya bertambah kuat. Yang tidak kalah penting adalah bahwa kita sekarang banyak saling membeli, saling menjual, saling membeli di antara kita ya. Banyak saudara-saudara kita yang karena kehilangan pekerjaan kemudian melakukan pekerjaan apa saja, menjual apa saja kepada kenalan, kepada tetangga, kepada komunitas, dan itu ternyata menunjang kehidupan ya. Ini berarti kita sebagai orang beriman bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami. Baik, pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk mengkaji salah satu kaidah kehidupan di dalam Al-Quran
yaitu ayatnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Artinya apa tadi itu? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Ya. Ini adalah salah satu kaidah di dalam Al-Quran yang perlu kita hayati. Dan ini hubungannya sebenarnya dengan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ya, iman kepada takdir. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya ma asaba min musibatin, tidak ada suatu bencana yang menimpa fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, juga tidak pada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali itu sudah tertulis di dalam kitab yang kita kenal dengan nama Al-Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, bahkan itu sudah tertulis sebelum kita diciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir, hal seperti itu bagi Allah sungguh sangat mudah. Ya. Jadi sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa apa yang kita alami di alam kehidupan ini, baik atau buruk, suka atau duka, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Mengapa kita perlu meyakini ini? Mengapa kita perlu percaya bahwa semua yang kita alami ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Artinya Allah sudah tahu, Allah mengizinkan itu terjadi, ya. Itu pengertian kita imani takdir itu adalah bahwa Allah sudah tahu dan Allah mengizinkan itu terjadi. Ya, bukan Allah menentukan, karena tidak setiap takdir itu Allah yang menentukan. Manusia juga punya pilihan. Ya. Nah, kita perlu mengimani bahwa segala yang kita alami di dunia ini sudah ditulis oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah dan diizinkan terjadi oleh Allah. Ya, alasannya disebutkan dalam ayat berikutnya, ayat 23. Ya. Tadi ayat 22 yang menjelaskan bahwa semua yang terjadi itu sudah tertulis. Tujuannya kita beriman supaya likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian itu enggak terlalu sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Ada peluang, aduh kita enggak bisa mengambil peluang itu. Jangan bersedih, jangan berduka berlebihan. Ya. Kita berusaha, gagal, jangan bersedih, jangan berduka. Kita ujian tidak lulus, jangan bersedih, jangan berduka. Ya. Karena memang itu sudah tertulis begitu di Lauhul Mahfuz. Ya. Bukan berarti kemudian kita pasrah terus putus asa, ya wis. Nah, bukan. Jadi itu sikap dasar ketika kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, kita supaya tidak terlalu bersedih, berduka, berlebihan. Kita harus bangkit, harus ada yang kita lakukan. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, supaya kamu jangan terlalu bergembira kalau mendapat kenikmatan. Lulus ujian,
wah, terus hura-hura, pawai, ya, apalagi itu, minum-minuman keras bagian, ya, karena bergembira, atau mencoret-coret bajunya dengan cat, itu euforia. Terpilih menjadi pejabat, wah, euforia, dibungkus dengan kata syukuran, terus melakukan hal-hal yang berlebihan. Itu semua termasuk di dalam wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu berlebihan, euforia istilahnya, ketika kita memperoleh kenikmatan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka, Allah itu benci, ya, kepada orang-orang yang sombong setelah menang, sombong setelah lulus, sombong setelah berhasil, ya, fakhurun, dan tidak suka kepada orang yang membanggakan diri sendiri. Ya, jadi saya ulangi, tujuan kita mengimani takdir, baik itu menyenangkan atau menyusahkan, supaya kita tidak kecewa berlebihan ketika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, dan supaya kita tidak terlalu bergembira ketika kita mendapatkan apa yang menjadi idaman atau keinginan kita. Nah, itu artinya apa? Berarti kita harus bersikap wasat, bersikap tengah-tengah. Bergembira boleh tapi tidak berlebihan, bersedih boleh tapi juga tidak berlebihan. Karena kalau sedih berlebihan, stres, depresi, putus asa. Bergembira berlebihan akhirnya melebihi batas, ya, euforia, ya. Tidak ingat bahwa apa yang didapatkannya itu semata-mata adalah atas rahmat dari Allah, bukan dari kehebatan diri sendiri. Nah, ini sikap dasarnya. Nah, untuk memperkuat itu, ya, maka Allah menurunkan kaidah tadi. Boleh jadi yang kamu suka itu tidak baik bagimu. Kamu ikut persaingan, kalah, tentu kamu tidak suka. Tapi jangan berpikir bahwa kekalahanmu itu pasti buruk bagimu. Boleh jadi kekalahanmu dalam persaingan itu akan menjadi sesuatu yang baik bagimu. Sebaliknya kamu yang menang dalam persaingan, jangan dikira bahwa itu mesti membawa kebaikan untukmu. Boleh jadi kemenanganmu itu menjadi pintu dari penderitaanmu. Ya. Banyak orang yang menang pemilihan di dalam pemilihan kepala daerah, pada akhirnya jabatannya itu membawa dia kemana? Ke penjara. Ya toh? Jadi kemenangan itu bisa membawa kepada penderitaan. Sementara yang kalah, kemudian dia legowo, iya, gak pada enak gak jadi bupati. Masih banyak, ya, pintu-pintu untuk mencari rezeki, masih banyak pintu untuk mengabdi. Maka dia kemudian melakukan hal-hal yang positif. Yang kalah menjadi baik, yang menang menjadi buruk. Itulah kehidupan. Itu contoh. Ya, kita masing-masing tentu punya keinginan, punya kemauan, tapi sekali lagi kita harus ingat, tidak setiap keberhasilan kita mencapai suatu keinginan itu pasti baik, dan tidak setiap kegagalan itu pasti buruk. Ya, sikap yang kita ambil adalah tengah-tengah. Oke. Kembali kepada Al-Quran, kaidah tadi disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dalam kaitannya dengan perintah untuk berjihad, ya, perintah untuk perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Kepada kalian semua, wahai orang beriman, diwajibkan untuk terjun ke medan perang. Dan itu sesuatu yang kamu benci, kamu tidak suka. Benar nggak? Dulu sampai sekarang ya begitu. Kalau kita diajak perang, ya tentu kita tidak suka itu. Karena takut apa nanti terluka, ya, takut mati, dan seterusnya kan. Ya. Yang ikut ke Jakarta itu cuma Pak Manan aja. Naik sepeda motor
Jakarta ya. Mengapa kok dikatakan oleh Allah belum tentu perang yang kamu tidak suka itu akan membawa keburukan bagimu? Pertama, dalam perang itu mungkin terluka, tapi mungkin juga tidak. Dalam perang itu mungkin mati, tapi mungkin juga tidak. Bahkan kalau mati dalam perang itu namanya mati syahid, kebaikan yang luar biasa. Sementara kalau tidak berangkat perang, di rumah saja, apa mesti tidak mati? Mungkin mati di atas ranjang. Dan belum tentu kematiannya itu kematian yang husnul khotimah. Kalau di perang dengan niat yang benar, pasti husnul khotimah, mati syahid. Ya. Apakah kalau di rumah tidak sakit, tidak luka? Belum tentu. Ya. Nah, jadi ini contoh kasus ya mengenai kaidah dalam Al-Quran. Pertama adalah soal perintah jihad. Ya. Kasus kedua ada di surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 19. Nah, surat An-Nisa ayat 19. Itu agak panjang suratnya, tapi ringkasnya adalah berkaitan dengan penyikapan anak kepada ibu tirinya. Ya. Di dalam tradisi Arab jahiliyah, kalau seorang suami itu punya katakanlah 2, 3 atau 4 istri misalnya ya. Nah, kemudian punya anak-anak. Ketika sang suami ini meninggal, ya, maka istri-istrinya tadi boleh diwarisi oleh anak pertamanya. Ya. Selain yang ibu kandungnya loh ya. Jadi yang ibu tiri itu diwarisi oleh anak laki-lakinya yang pertama. Setelah anak pertama nggak mau, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Yang dimaksud dengan diwarisi ya seperti harta. Pokoknya ini menjadi hak dari anak pertama. Dia boleh diperlakukan kemudian sebagai istrinya tanpa harus bayar mahar. Ya. Nah, ini tradisi Arab jahiliyah yang kemudian diharamkan oleh Islam. Tidak boleh. Lalu Islam mengajarkan atau memberikan tuntunan kepada para anak itu supaya tetap menghargai para ibu tiri yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya tadi. Ya. Kemudian Allah mengatakan, mungkin kamu tidak suka kepada mereka. Kan umumnya orang nggak suka sama ibu tiri ya. Kata Allah, mungkin kalian tidak suka dengan mereka. Tapi, nah ini tadi ayatnya. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu lakum khairan katsira. Kamu tidak suka kepada ibu tirimu. Tapi kalau kamu memperlakukan dia dengan baik, maka boleh jadi Allah akan memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kalian. Nah ini. Jadi kalau yang pertama tadi soal jihad, ya, yang kedua ini adalah soal hubungan antar manusia. Yang pertama tadi ibadah, ya, jihad. Yang kedua ini adalah soal perasaan, ya, soal perasaan dalam hubungan antar manusia. Nah di sini Allah memberikan satu tuntunan kepada kita. Baik dalam masalah agama, baik masalah dunia, baik masalah yang sifatnya fisik, perang tadi itu, maupun yang sifatnya itu perasaan. Itu semua kita harus menggunakan kaidah tadi. Boleh jadi yang kamu suka itu buruk bagimu, sebaliknya boleh jadi yang kamu tidak suka itu baik bagimu. Ya. Ini yang kita baca di dalam Al-Quran, contoh-contoh mengenai kaidah tersebut. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, tapi dari sisi sejarah, ya. Dari sejarah kita melihat misalnya kisahnya Nabi Musa. Fir'aun membuat satu dekrit
keputusan, ya katakanlah perpu kalau sekarang ini, yaitu semua anak Bani Israel yang lahir sejak diumumkannya dekret itu harus dibunuh. Ya, mengapa? Karena menurut para penasihatnya, ya, terutama para penasihat spiritualnya, mereka mengatakan ini nanti akan ada anak yang lahir pada tahun ini yang nanti akan menjadi musuhnya Fir'aun dan akan menjatuhkan Fir'aun. Nah, maka Fir'aun memutuskan tahun ini semua anak dari Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Ya. Termasuk yang lahir pada tahun itu adalah bayi Musa. Ibunya ini bingung ini. Ini kalau saya tunjuk, ini diketahui oleh bala tentara Fir'aun pasti dibunuh Musa ini. Maka kemudian ibunya Musa ini tentu atas ilham dari Allah mengambil sikap meletakkan si bayinya itu di kotak dan kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Bayangkan perasaan ibu itu bagaimana waktu itu. Ya. Tentu barangkali tidak ada harapan untuk keselamatan anaknya. Tapi daripada dibunuh, disembelih oleh tentara Fir'aun, lebih baik dia hanyutkan. Ya. Ternyata dengan dihanyutkannya bayi Musa di sungai Nil ini, itu yang membawa dia justru masuk ke istana. Kan gitu ya. Ditemukan oleh istri Fir'aun dan kemudian sang istri ini minta dengan sangat kepada Fir'aun supaya jangan dibunuh bayi ini untuk kita jadikan anak kita. Nah, itulah cara Allah memberikan yang terbaik untuk sesuatu yang barangkali sangat tidak disenangi, tidak sukai ya, oleh sang ibu. Dan akhirnya selamatlah Musa. Dan bagaimana cara Allah mempertemukan kembali Musa dengan ibunya? Bayi Musa ini dibuat nangis terus. Nangis tidak berhenti. Diberi susu enggak mau. Ya. Dicarikan perempuan untuk menyusui dia, tidak mau, terus menangis. Akhirnya ada saran dari seseorang pembantu, coba itu ada ibu, ya, ada perempuan ya, yang baik, yang soleh, ya, cobalah ya, dipanggil dia untuk menyusui. Dan ternyata itu adalah ibunya Musa sendiri. Dan disusui oleh ibunya, didekap, diam dia sudah. Nah, kemudian itulah dia hidup juga tetap di bawah dekapan sang ibu. Nah, ini cara Allah ya, untuk membuktikan bahwa apa yang kita tidak suka boleh jadi akan membawa kebaikan. Contoh lain adalah Nabi Yusuf misalnya. Bagaimana Nabi Yusuf itu disia-siakan oleh kakak-kakaknya yang 12 orang itu. Ya, kakak-kakaknya yang 12 orang itu. Sampai kemudian dibuang ke sumur. Bayangkan apa yang diderita oleh Nabi Yakub sang bapak. Anaknya dikatakan dimakan oleh serigala. Ya, dibawakan bajunya yang dilumuri darah palsu. Ya. Tapi Nabi Yakub tidak pernah putus asa. Tetap punya harapan bahwa Yusuf itu akan bisa diselamatkan. Dan kemudian diambil anak angkat oleh seorang pembesar Mesir. Tapi karena Yusuf ini gantengnya seperti malaikat, maka istri dari pembesar tadi kepincut, gitu ya, terpesona. Akhirnya digoda. Yusuf tidak mau, akhirnya dijebloskan di penjara. Bayangkan, dimasukkan ke sumur, setelah itu masukkan ke penjara. Tapi justru inilah proses Nabi Yusuf kemudian menjadi pembesar di Mesir yang mengurus masalah pangan, masalah pertanian, masalah ekonomi. Ya. Dan itu pula yang kemudian menjadi sebab saudara-saudaranya datang kepada dia untuk minta jatah BLT, bantuan langsung tunai, gitu ya.
berupa beras dan sebagainya. Dan itu pula jalan yang untuk mempertemukan Nabi Yusuf dengan adiknya Bunyamin dan ayahnya yaitu Nabi Yakub. Ceritanya cukup panjang dan indah. Nah, tapi ini adalah contoh-contoh bagaimana kaidah tadi itu sudah terbukti di dalam sejarah. Ya. Di zaman Nabi ada seorang perempuan namanya Ummu Salamah. Ya. Suaminya meninggal di perang Uhud kalau saya tidak salah. Dia sedih tentu saja, tapi dia menerima keadaan itu. Dia mengamalkan Al-Quran bahwa kalau kamu ditimpa musibah harus sabar, dan orang sabar itu adalah yang mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui para sahabat. Ya, dia diberitahu berdoalah, ya Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala untuk musibah yang aku terima ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Nah, ini doa dari Rasulullah begitu, berilah aku ganti yang lebih baik. Dalam hati Ummu Salamah, apa ada yang lebih baik dari Abu Salamah, dari suami saya almarhum? Tidak ada. Ya. Tapi karena ini doa diajar Rasulullah, ya dia baca. Tapi dalam hati ada suatu pandangan bahwa tidak ada yang melebihi Abu Salamah, ya, laki-laki manapun pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata betul-betul dengan doa tadi Ummu Salamah mendapat pengganti suami yang lebih baik. Karena dia kemudian diambil istri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sejarah baik dalam Al-Quran maupun dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam kehidupan nyata, pernah enggak ibu bapak mengalami kira-kira? Pernah ya? Coba kalau diingat-ingat rasanya pernah gitu ya. Saya ambil contoh ini. Sebutkan di dalam uraian ayat ini. Ada orang yang sedih dan kecewa karena tidak bisa memperoleh apa yang disukainya. Tidak lulus ujian, gagal dalam usaha, kalah dalam persaingan. Seperti tadi contohkan tadi itu ya. Tapi justru kegagalan itu menjadi pintu kesuksesan hidupnya. Sebaliknya ada orang yang bangga dan euforia karena memperoleh apa yang menjadi idaman dan kesukaannya, lulus ujian, berhasil dalam usaha, menang dalam persaingan, tapi justru keberhasilan itu menjadi pintu penderitaan hidupnya. Ya. Ini adalah contoh-contoh nyata dalam kehidupan. Ada kisah nyata, ada orang yang mau pergi ke luar negeri, di bandara dia ketiduran. Dia baru terbangun setelah pesawatnya apa? Berangkat. Wah, dia kecewa, sedih, bahkan marah juga kepada dirinya sendiri, kenapa tadi tertidur ya. Tapi dia tidak sadar bahwa justru itu merupakan sesuatu yang baik bagi dia. Kenapa? Karena sejam kemudian dia mendengar berita bahwa pesawat yang sebenarnya mau dinaiki itu ternyata mengalami apa? Kecelakaan, jatuh. Ya. Nah, ini contoh ya. Ada orang yang ujian PNS atau sekarang ASN namanya, berkali-kali nggak lulus. Ya. Kalau orang yang tidak memegangi kaidah tadi, dia akan putus asa. Ya, kemudian malas kerja. Ya, karena yang dipikirkan itu hanya menjadi pegawai negeri. Ya, kalau nggak jadi pegawai negeri, sepertinya nggak bisa hidup. Ya. Tapi karena orang ini tadi memegangi kaidah, saya tidak lulus jadi pegawai negeri ini bukan sesuatu yang buruk. Mungkin Allah memang menyiapkan untuk saya sesuatu yang lebih baik. Kalau gitu saya sudah tidak akan mikirkan jadi pegawai negeri. Saya akan wira swasta. Saya akan berusaha. Maka dia kemudian melakukan usaha. Dan ternyata sukses. Gajinya
lipat dibanding dengan gaji pegawai negeri, pendapatannya jauh lebih besar. Nah, jadi kita jangan terpaku pada sesuatu untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kesuksesan kita. Ya. Dunia ini sangat luas, berbagai kemungkinan terbuka. Ya. Jadi jangan gantungkan angan-angan kita, harapan kita, pikiran kita hanya kepada sesuatu. Juga jangan kepada seseorang. Ya. Jangan gantungkan pikiran kita hanya kepada seseorang. Mungkin kita dikecewakan dengan seseorang yang kita anggap baik, kita anggap hebat, kita anggap akan membantu kita, kita anggap dia akan menjadi penolong kita. Tapi ternyata yang kita harapkan itu sia-sia. Jangan putus asa dan jangan hanya gantungkan diri kita kepada seseorang. Sekali lagi, masih banyak kemungkinan-kemungkinan baik yang kita bisa raih, ya, karena Allah sudah menjanjikan kepada kita orang beriman bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Ya, Allah menyatakan dalam surat At-Tolaq, ya, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dari setiap kesulitan yang dia hadapi dan akan memberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka, ya, memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Ya. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu sekalian kaidah yang kita ambil dari Al-Quran. Saya ulangi, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dengan kata lain, apa yang kita suka mungkin buruk bagi kita, apa yang kita benci mungkin baik bagi kita. Oleh karena itu dalam menyikapi sesuatu jangan terlalu berlebihan. Ya. Kalau mencintai sesuatu, cintai sekedarnya. Kalau membenci seseorang sesuatu, bencilah sekedarnya. Jangan berlebihan. Ya. Kata Imam Ali radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan bahwa mencintai sesuatu itu harus sekedarnya. Ya. Ahbib habibaka haunamma. Cintailah apa yang kamu cintai atau siapa yang kamu cintai itu haunan ma, secukupnya saja, sekedarnya saja. Asaan takro asaan yakuna baghithaka yaumama. Karena boleh jadi yang sekarang kamu sukai, yang sekarang kamu cintai itu menjadi orang yang nanti kamu benci, yang nanti akan menjadi musuhmu. Ya. Maka cintailah sesuatu itu sekedarnya. Sebaliknya, kalau kita membenci sesuatu juga bencilah sekedarnya. Ya. Abghid baghidaka haunamma. Bencilah orang yang kamu benci itu sekedarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yaumama. Siapa tahu justru orang yang sekarang kamu benci itu nanti menjadi kekasihmu. Ya. Betul ini. Ya. Ada orang yang dulu wah kita tidak suka, tapi setelah kita bergaul, kita tahu sebenarnya dia itu orang baik, maka dia kemudian menjadi orang yang kita sukai. Sebaliknya juga bisa demikian. Ya. Nah, ini adalah kenyataan di dalam hidup kita. Maka ridha kepada ketetapan Allah, ini ada beberapa kata mutiara sebagai penutup saya bacakan. Ridha kepada ketetapan Allah adalah kunci ketentraman hati dan kebahagiaan hidup. Ya. Ridha dengan ketentuan Allah, kita dijadikan Allah apa saja, bagaimana saja kita ridha. Ya. Itu yang akan menenteramkan hati kita. Kemudian kalau kita meridhai Allah, maka kita akan diridhai oleh Allah. Banyak orang yang selalu mengatakan ingin ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah, selalu kita inginkan.
Tapi kita tidak pernah berpikir apakah kita ridho dengan ketentuan Allah untuk kita. Apakah kita ridho dengan keadaan kita sekarang ini sebagai salah satu bentuk dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegagalan dan keberhasilan, kesenangan dan kesusahan adalah ujian hidup dari Allah. Keduanya baik jika disikapi dengan tepat. Ya. Kuncinya adalah syukur dan sabar. Hidup ini dinamis, penuh kemungkinan dan ketidakpastian, maka jangan gantungkan pikiranmu, angan-anganmu, dan kesuksesan hidupmu hanya pada sesuatu atau pada seseorang. Ya. Jangan iri kepada kenikmatan yang kita lihat, ya, diberikan oleh Allah kepadanya, karena kita tidak tahu apa yang akan Allah ambil dari dia. Sebaliknya jangan kita bersedih dengan apa yang hilang dari kita, karena kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan kepada kita. Ya. Di balik kesedihan itu ada kegembiraan. Inna ma'al usri yusran, inna ba'dal usri yusran. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berseru, ya, hambaku, kamu punya mau, tapi aku juga punya mau, kata Allah. Ya. Kita punya mau, tapi Allah punya mau untuk kita. Maka kata Allah, jika kamu ridho kepada apa yang aku mau, maka aku akan berikan kepadamu apa yang kamu mau. Ya. Jadi kalau kita inginkan sesuatu dari Allah, pertama-tama sikap kita adalah ridho, bersyukur senantiasa dengan apa yang kita miliki, apa yang kita ada kita pada keadaan itu sekarang. Jangan kita bersuudzon kepada Allah. Kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Saya kira inilah sajian saya pada pagi hari ini. Pelajaran bukan saja untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk saya dan keluarga saya. Ini selalu harus terus kita tanamkan dari waktu ke waktu kepada diri kita, supaya kita tetap sabar di dalam kesusahan dan syukur di dalam kenikmatan. Dengan sabar dan syukur, maka insya Allah semua hal itu menjadi baik untuk kita. Saya kira demikian. Saya akhiri sementara. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Ya, saya mau jawab dari yang pertanyaan kedua, ketiga ya. Yang pertama nanti saya berikan penjelasan. Yang kedua, yang ketiga tadi soal husnul khotimah ya. Yang kedua tadi soal takdir buruk dan pilihan ya. Ya, jadi ada takdir yang memang sudah qati'ah, jadi sudah tidak bisa kita tawar. Ya. Kita lahir kapan, di mana, ya, jadi laki atau perempuan, ya, bentuknya bagaimana, terus kita tidak bisa milih. Ya. Meskipun sekarang katanya ada teknik-teknik, kalau mau anak perempuan begini caranya, kalau lagi itu semua adalah semata-mata sebuah usaha ya, tapi semua Allah yang menentukan. Di mana kita lahir, kita menjadi orang Indonesia atau orang Cina atau orang Amerika atau orang Arab, itu semua adalah takdir yang kita tidak bisa pilih. Yang kedua juga soal kematian, di mana ya, karena apa dan sebagainya, itu semua sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT. Kita cuma bisa berusaha, tapi sudah pasti Allah yang menentukan. Nah, yang ada juga unsur pilihan pada diri manusia. Itu antara ini adalah soal orang itu beriman atau tidak. Ya. Kan dalam Al-Qur'an itu dikatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Berarti di sini ada pilihan manusia. Sehingga tidak bisa dikatakan, loh saya kafir ini kan karena sudah takdir Allah. Nah, ini enggak benar, karena kafir dan iman itu ada pilihan yang diberikan oleh Allah. Ya. Meskipun juga tidak lepas ya dari takdir Allah, tidak bisa lepas. Ya. Jadi ada orang katakanlah
dua Umar di zaman Nabi ya. Yang satu Umar bin Khattab. Ya. Ini yang kemudian dia masuk Islam. Ada Umar yang kedua. Umar kedua ini yang kemudian dikenal dengan nama Abu Jahal itu. Itu Umar juga namanya sebenarnya. Ya, tapi dia tetap kafir. Nah, di sini pilihan. Nabi pernah doa, ya Allah berikanlah kepadaku salah satu dari Umar itu supaya menjadi penguat agama Islam. Maka Allah menjadikan Umar bin Khattab yang masuk Islam. Ya. Mengapa Allah milih Umar? Karena memang Umar itu pada dasarnya orang yang hatinya selalu mencari kebenaran. Orang yang tidak kafir, tidak menutup diri dari kebenaran. Sementara Abu Jahal itu orang yang memang sudah dari dalam dirinya tidak menginginkan sesuatu kebenaran, tapi dia cuma menginginkan keuntungan diri sendiri. Ya, jadi itu pilihan. Tapi pada akhirnya juga Allah yang menentukan. Maka itu jadi Allah itu punya hak prerogatif, itu ya. Itu mutlak haknya. Ya. Tapi ada sisi-sisi tertentu yang hak Allah tadi diberikan kepada manusia untuk memilih. Nah, itu termasuk soal iman dan sebagainya. Termasuk misalnya tadi itu, nanti dia akan mati bagaimana gitu ya. Matinya sudah pasti, di mana, karena apa, tapi bagaimana dia mati. Itu termasuk pilihan-pilihan kita. Dalam sebuah hadis qudsi itu dikatakan hadis ya, Rasulullah mengatakan ada orang yang sudah tinggal satu langkah masuk surga. Ya. Tapi yang tertulis di Lauh Mahfuz itu dia akan masuk neraka. Maka tinggal satu langkah masuk surga, tapi dia melakukan perbuatan keji di akhir hayatnya, akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya ada orang sepanjang hidupnya ya berbuat buruk dan dia sudah tinggal selangkah masuk neraka. Tapi sudah tertulis di sana bahwa dia itu di akhir hayatnya akan masuk surga, maka justru di akhir hayatnya dia memperoleh kesadaran luar biasa. Ya, misalnya ada orang kafir ya sampai kurang berapa hari atau mungkin berapa bulan, berapa tahun dia masuk Islam. Ya. Maka semua dosanya kan dihapuskan. Maka dia potensial dan kesempatan untuk masuk surga. Sampai ada tetangganya yang rada iri. Enak menawakmu iki. Ya. Pirang puluh tahun kafir saiki arep mlebu swarga gitu. Nggak boleh iri kita. Nggak boleh iri ya. Tapi orang tadi itu ditentukan oleh Allah kemudian menjadi muslim bukan karena Allah tidak adil pada yang lain, tapi dalam dirinya sendiri. Orang itu memang mungkin punya kebaikan-kebaikan. Salah satu yang paling pasti adalah bahwa orang itu meskipun dia jahat, meskipun dia orang kafir, tapi dalam hatinya itu ada keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran. Hanya selama ini masih tertutup dia. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi tapi singkatnya tadi ya, jadi bahwa ada takdir yang memang mutlak, tapi ada takdir yang manusia diberi ya sekian persen untuk melakukan pilihan. Ya. Saya kira termasuk yang ini sudah sekaligus menjawab 1 dan 2 ya. Husnul Khotimah. Saya kira sampai di sini saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.